berhati-hatilah dengan spirit of Isabel. Jadi spirit ini ciri yang pertama adalah dia memanipulasi. Sama seperti Isabel yang memanipulasi Raja Ahab. Di mana Isabel ini mengendalikan Raja Ahab. Selanjutnya spirit ini membawa orang hatinya itu menjadi jauh daripada Tuhan dan mencondongkan hati orang-orang kepada ilah-ilah lain atau kepada sesembahan lain. Sama seperti gara-gara Isabel ini, hati Ahab jadi condong menjauh dari Tuhan dan mengikuti ilah-ilah lain. Begitu juga bangsa Israel pada waktu itu. Jadi spirit ini menggiring seseorang untuk menjauh daripada Tuhan. Ciri selanjutnya adalah spirit ini ingin membinasakan nabi-nabi Tuhan. Sama seperti Isabel pada saat itu yang banyak membunuh nabi-nabi Tuhan. Bahkan ia ingin membunuh Nabi Elia yang pada saat itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu spirit ini juga mengintimidasi dan membuat ketakutan yang luar biasa. Sama seperti Elia yang begitu ketakutan oleh karena Isabel, begitu juga spirit ini ketika dia berjalan, dia itu memberikan ketakutan yang luar biasa bagi orang yang diserangnya. Dan memberikan intimidasi bagi orang yang diserangnya. Bahkan sampai kasus tertentu, orang itu sampai merasa, lebih baik aku mati saja. Sampai orang itu merasa ingin mati saja. Sama seperti Elia, yang karena ketakutan yang begitu luar biasa terhadap Isabel, dia sampai berkata kepada Tuhan, Tuhan, ambil saja nyawaku. Elia sampai merasa ingin mati saja. Nah, spirit ini membuat orang sampai ingin merasa mati saja oleh ketakutan yang begitu luar biasa. Lalu yang menjadi goal dari spirit ini adalah untuk menghancurkan destiny anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Atau khususnya Nabi Tuhan sama seperti Elia. Dia ingin menghancurkan destiny Elia. Begitu juga ketika spirit ini menyerang seseorang, dia ingin menghancurkan destiny orang tersebut. Biasanya destiny hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa atau hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya potensi untuk Tuhan pakai secara luar biasa. Spirit ini ingin menghancurkan destiny orang-orang. Saya pribadi pernah diserang oleh spirit ini. Jadi dulu saya pernah merasa ketakutan yang luar biasa, intimidasi yang luar biasa, sampai membuat saya depresi. Yaitu waktu itu saya pernah muncul pemikiran-pemikiran yang masuk ke pikiran saya, di mana pemikiran ini mendatangkan ketakutan dalam hidup saya. Pikiran ini seperti hujatan-hujatan, dan pada ujung-ujungnya pikiran ini menuduh, kamu menghujat Roh Kudus, sehingga saya merasa diri saya menghujat Roh Kudus, dan saya ketakutan luar biasa. Saya merasa, saya mati bisa masuk neraka nih. Saya pokoknya waktu itu merasa ketakutan dan intimidasi yang luar biasa, sampai rasanya waktu itu saya pengen mati saja. Dan saya nggak cuma stres waktu itu, bahkan sampai depresi. Sampai satu titik waktu itu ketika saya makan makanan kesukaan saya, itu rasanya seperti nggak ada rasanya, karena ketakutan itu begitu mengintimidasi. Tapi puji Tuhan, waktu itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengirimkan nabinya, dalam hal ini adalah seorang yang punya karunia kenabian. Jadi waktu itu di sebuah gereja, ada seorang hamba Tuhan dari Australia, ibu-ibu gitu ya, dia punya karunia kenabian, dia banyak bernubuat, dan ketika dia lihat saya, dia tiba-tiba bilang ke saya, do you love Jesus? Dan waktu itu saya seharusnya menjawab yes I do kan, tapi karena saya kaget waktu itu tiba-tiba ditanyain, ditodong seperti itu ya, saya langsung bilang yes I love Jesus. Terus dia bilang ke saya, Holy Spirit is on you. Dan ketika saya mendengar dia mengatakan itu, padahal kami belum pernah bertemu ya, dan saya tidak pernah ceritakan masalah saya ini ke siapapun. Tahu-tahu orang lihat muka saya depresi aja, padahal saya nggak pernah cerita ke siapapun gitu ya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berbicara lewat hambanya ini, dan itu benar-benar kena ke saya. Ketika saya mendengar kata-kata Nabi Tuhan itu ya, saya tiba-tiba langsung merasa lega, seperti belenggu itu terlepas. Belenggu yang mengikat saya itu seperti terlepas, dan saya merasakan damai sejahtera saat itu. Dan sejak itu saya tidak merasa ketakutan lagi dengan pemikiran-pemikiran negatif tersebut. Mulai sejak saat itu ada pemulihan yang dramatis dalam diri saya ya. Saya terus-menerus dikuatkan semenjak itu.
Nah, jadi spirit ini sangat berbahaya ya, ingin menghancurkan destiny seseorang. Gak kebayang ya, kalau waktu itu saya mengambil tindakan yang bodoh, misalnya kalau saya sampai bunuh diri waktu itu, wah kacau deh destiny saya. Sejauh ini pelayanan saya menginjil sudah ada hampir 200 orang yang terima Yesus lewat ketika saya menginjil gitu ya. Dan gak kebayang kalau misalnya dulu saya mengambil tindakan bodoh, misalnya bunuh diri, mungkin hampir 200 orang ini gak akan pernah terima Yesus. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sendiri, Roh Kudus yang melindungi destiny saya. Nah, kalau kalian mengalami hal-hal yang aneh atau mengalami atau merasakan spirit ini, segeralah tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Karena spirit itu adalah real. Mungkin ada orang yang mungkin akan mengolok-ngolok ya ketika saya ngomong tentang hal-hal spiritual. Tapi itu benar-benar real. Contohnya adalah dalam hidup saya sejauh ini ada 2 orang yang pernah mendatangi saya dan mereka mengalami masalah yang sama, yaitu mendengar bisikan-bisikan. Bahkan salah satu orang itu dia sampai makan obat-obatan dari rumah sakit jiwa gitu ya. Meskipun dia sudah makan obat, tetapi bisikan-bisikan itu terus datang. Nah, kalau sudah seperti itu bukan masalah mental atau jiwa lagi ya, tapi itu sudah spirit. Sudah makan obat, sudah terapi, tapi bisikan itu terus datang dan katanya itu bisikannya itu bukan kayak suara di hati, tapi benar-benar suara. Nah, kalau yang seperti itu namanya adalah spirit dan itu nggak bisa dikalahkan dengan kita berpikir positif. Itu nggak bisa dikalahkan dengan kamu minum obat. Tapi itu cuma bisa ditengking dan dikalahkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas nama Yesus. So, kalau kamu merasakan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin bisa jadi itu adalah Isabel spirit. Nah, kalau kalian menghadapi Isabel spirit, hadapilah dengan kuasa nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.